Chico kalau memang mau head to head secara langsung berhadapan dengan Beatrix dari Skyler. Cuman kalau memang bisa dimainkan ya. Martisnya harus cepat level 4 untuk bisa nge-backup dia. Wow, Todak masih punya kejutan ya untuk match keempatnya di M4 kali ini. Tapi udah ada gangguan nih dari sini. Oh, ini di bagian tengah coba lihat ada 3 player lempar kemudian. Ada satu tadi. Hal yang hampir saja membuat player dari RRQ masih berada di dalam ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Clay masih bisa pergi dari tersebut. Tapi coba lihat rival masih bisa melawan farmingan dan mereka kembali ke patternnya masing-masing. Wow, kejutan demi kejutan kian terjadi ya. Tapi sejauh ini belum ada first blood walaupun kita lihat first blood rate-nya. Nomor 2 untuk Todak dan nomor 9 untuk RRQ. Dan kita lihat di area XP lane. Ini Momo berada di XP lane sebagai Popol Kupa dan tugas dari Yamski ternyata nge-GP ke XP-nya dulu untuk pergerakan dari R7-nya terbatas. Bahkan sekarang belum level 4. Ya, kenapa dari marksman-nya ditaruh di XP lane? Kita sudah berbahas ini di group stage. Iya. Turtle-nya akan di-setup dan akan diambil oleh Todak. Yeah. Jadi mereka ingin untuk menang team fight apapun yang terjadi, Turtle yang pertama akan menjadi milik Todak. Yes, dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul. Akankah menjadi milik Todak ataupun RRQ karena setup sudah dilakukan? Wah, itu coba lihat. Ada polisi dan first blood. Berhasil didapatkan first blood. Infinity pun berhasil langsung aja diambil oleh RQC. Tapi R7 tertinggal sendirian di tengah-tengah kerumunan player dari Todak. 1 untuk 1. Yes, tapi saat ini gimana Turtle yang sudah mulai di-poke juga rival. Sudah mencoba untuk menarik Turtle ke area dari sisinya. Begitupun dengan ada 3 player dari masing-masing tim. Coba untuk saling mengganggu saja Void Crystal dan Albert. Di sana tertahan. Oke. No. Ada beberapa player dari RQC malah langsung menghilang. Dan Turtle Slain by UBS Gold pun berhasil langsung diamankan oleh Todak. Bahkan untuk kali ini Yamski dengan darah yang begitu banyak masih siap untuk langsung maju. Tapi R7 Furious dan Dragonta semuanya dikeluarkan. Dari peperangan yang begitu kian terjadi, agresivitas, metode langgar dibalas langgar. Karena lihat tabrak gaming dari peraduan 2 assassin dan bisa kita intip dari item pertamanya Om. Ya, dimana memang untuk Hayabusa sendiri dia sudah punya Furious Hammer secara damage-nya bakal besar. Tapi untuk melakukan ganking ke arah gold lane untuk mencari Chico guys, dia akan susah. Karena Quad Shadow akan bisa menyelamatkan Chico guys ketika ada ganking 2 sampai dengan 3 pemain. Sehingga tugas dari Martis sekarang, rival adalah untuk bisa mendapatkan objektif saja. Oke, sekarang rival masih purple. berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya, tapi tidak untuk purple. Ada 1 keuntungan yang berhasil diambil dan juga di bawah R7 di area XP-nya masih berhadapan dengan Momo dan untungnya R7 masih bisa menyamakan dan bahkan mengungguli dari sisi leveling loh. Nah iya. Itu padahal udah di GB juga, udah ada bantuan dari Yamski, tapi ya ini dia R7. Walaupun emang sedikit terhambat ya dari segi rotasi, tapi seenggaknya levelingnya masih sama. Ya, untuk tim fight demi tim fightnya memang dari langgar sini yang dimana mereka harus bermain cepat. Tapi Finn ada 2 ultimate tadi yang udah langsung dikeluarkan, tapi Finn masih berhasil selamat. Dan untuk kali ini game-nya pun berhasil dihancurkan. Ada 2 source ultimate yang memang benar-benar terbuka. Dan bahkan untuk kali ini Momo sendiri yang terjebak di bagian bawah, bahkan langsung dihajar begitu saja. Akankah dia berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak. Karena Jadi itu penting banget. pun sudah hadir, mereka sudah setup tapi Yumski tidak mau kalah. Yumski hadir sendirian. Moon hampir saja terkena 1 air mancur yang memang sudah disediakan dan efek slow-nya bahkan untuk kali ini dengan Name of Vendor-nya Finn harus menghilang di area tersebut dan RQC kehilangan 1 playernya. Mereka kekurangan kuat dari quantity player. Bahkan dengan sekarang Turtle pun masih ada di sana belum menjadi milik dari siapapun. Yap, tapi setup sudah dilakukan rival sendirian. Yamski dari belakang, Black Dragon Form sudah mulai terbuka tapi Retribution dan Turtle Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Todak. Tapi lihat, Albert hadir dan bahkan Yamski berhasil dihilangkan di tangan Itu Albert. dia, rival tertinggal sendirian mau pergi ke arah mana, dia masih memiliki portal coil. Tapi belum ada efek bakaran di dalam tubuh saya sekali, namun dia ada berbeda. Malah R7 yang tertangkap basah. Fight terus-terusan terjadi bahkan di area mid. Hayabusa, where are you going bro? Kau pun pasti akan langsung terkena dan 1 ultra yang ada di area berhasil dihancurkan, tapi Albertnya malah dikejar oleh Kupa. Masih terlalu cepat Kupa, kamu harus kembali kepada pelukan Popo. Wow, ini mahal banget sih. RRQ bisa dapetin outer turret di arah tengah. Itu begitu menjadi 1 advantage yang bisa dimanfaatkan pastinya. Dari zona farming untuk rival juga pastinya makin terlihat. Dan zoning out juga makin luas lagi dari RRQ. Dan kita bisa lihat juga Moon kali ini ada 300 assist dan menjadi ranking ketiga di most assist in M Series. Ya, oke. Dari draft buat Todak,
ketika mereka menginjak ke late game, seharusnya mereka punya banyak utility yang bisa dipakai untuk menumbangkan pemain-pemain dari Arcade Hoshi. Yep. Jadi tugas Arcade Hoshi adalah untuk menekan agar jangan sampai Chico guys-nya di sini bisa bermain sampai dengan ke late game. Karena kalau di late game-nya ini Finn bakal bahaya banget. Waduh, Finn-nya berhasil tadi sepertinya untuk bisa ngebait ya beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Dia tapi harus mengorbankan satu sprint yang dia milikin. Nggak apa-apa, karena tadi baitingnya masih berhasil diamankan oleh rival harusnya. Harusnya ya, tapi yang bisa diamankan oleh kalian adalah Infinix. Ago masih lembut, masih halus memang ya. Bagus pertahankan itu. Tapi Albert di bagian bawah. What? Ini dia. Ini dia. Yes, solo Bayi kill. alien kita. Solo kill dari Albert tadi yang membuktikan memang sebagai Fanny harus bisa dihentikan. Karena tadi sendirian saja buat Chico guys. Dia nggak punya posisi. Pun berhasil dimiliki oleh RRQ Hoshi. This is the power of RRQ. Setup yang begitu baik. 4 orang sekaligus mengamankan turtle yang ketiga. Ini akan menjadi keuntungan lagi dan lagi. Sekarang network sudah berselisih di angka 2000 dan bahkan Skylar sudah mengantongi Malvin Roar. Wait, mau pergi ke mana? Dan rivalnya ternyata masih bisa selamat. Bahkan kali ini rivalnya akan membalaskan keadaan kah? Tapi Arseven boleh masuk coba dia. Ada Puris dan juga Dragon Slayer memang berhasil sekali untuk bisa menambahkan langsung arah rival dan juga Arseven. Mereka mau dikeluarkan namun sakit sekali. Beatrix-nya free hit. Skylar mendapatkan satu positioning begitu indah dan juga bisa memberikan damage yang begitu Semakin jauh tahankan dan ini akan menjadi objektif yang begitu mahal untuk RRQ. Ya, menurut tadi rival ya, dia agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan Mortal Coil dia tadi. Yep. Sehingga bisa terangkat ke atas dan bisa dieksekusi oleh pemain-pemain dari Arcade Hoshi. Tapi bagaimana serangan dari Arcade Hoshi juga? Mereka sudah mulai mengkotakkan Todak untuk tidak keluar melewati perbatasan sungai ini. Yap. Wes, Renner apatinya mulai masuk dan juga berasa ya damage-nya ya. Udah berasa gitu, kena gitu. Itu Aduh. tajam banget ya. Eagle eye, eagle eye. Eagle eye, Iya, mata elang. Kayak jauh juga kena gitu loh. Beda. R7 dan juga Chico guys tadi bertemu dalam satu landing yang sama. Sekarang masih clear terhadap wave minion. Berhasil. R7. Akankah dia masuk ke dalam kerumunan dari rekan-rekannya atau dia akan pergi dulu atau mengamankan dulu dari area expand yang miliki karena dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Black Dragon Form bisa sangat-sangat cepat untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Iya, bahkan tadi juga Black Dragon Form digunakan bukan hanya untuk inisiasi, dari tapi minimap sebagai coba lihat. untuk gangguan lagi tapi lihat. Chico guys, Chico. bye-bye. See you soon Chico guys. Dan pertempuran harus Satu, ada RR cukup untuk bisa menumbangkan hero tipis seperti Momo Chico guys karena ada banyak hero-hero assassin bahkan untuk match sendiri. Tapi Moon positioning dari dia harus bisa dicari. Ada Clay memang, ada R7 dan ini tugas dari kedua pemain ini untuk bisa memberikan instant burst sehingga dari sisi belakang Arcade Hoshi akan bebas untuk masuk tanpa adanya real world manipulation. Oke, bersama dengan satu Lord akan seperti apa hasilnya? bersama Akankah- satu Lord, RRQ semakin kuat. Wah, Wah, ini kayak R7 yang di Baliho ngomongnya begitu kali ini. Iya ada ya, rame itu ya. Tapi tersisa 3 base turret aja nih Pak Pulung dari Yap. Di area dari top lane yang dimiliki oleh Todak. Mungkin Lord ini masih begitu lembut, masih belum terlalu kuat. Tapi setidaknya ini pun akan bisa menjadi daya dobrak tambahan untuk RRQ Hoshi agar bisa mendapatkan satu kemenangan. Namun ternyata untuk kali ini Nemo Banditnya berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Finn. Bahkan mereka hampir saja. What? Beatrix menghancurkan Yosuke dan juga Albert mendadak bertamu walaupun tidak diundang sama sekali oleh Todak dan berhasil mendapatkan lagi karena satu player R7. mau pergi ke arah mana dan juga Skylar membiarkan dia maju ke depan. Kupanya tidak akan bisa melakukan banyak hal lagi karena Kupanya ditembakin dan diam saja di area tersebut. Walaupun masih ada high ground defender dari Moon, tapi memang lini belakang. Tapi kali ini dengan adanya satu Wind of Nature mendinai shadow kill yang dikeluarkan oleh seorang Chico guys. Tanpa adanya trade eliminasi, RRQ masih memegang keuntungannya. ya ini bakal ya balik lagi dari Todak yang belum punya item cukup dari sisi defense-nya ya. Karena dari offense Arcade Hoshi mereka sudah cukup matang sekali adanya lain. Tadi dia tumbang sendirian, yang untungnya memang Yif dari posisi tidak bergerak juga. Ini dengan dua dari masing-masing hero yang udah diamankan ya. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki keuntungan bermain di gang sempit kayak begini loh. Martis orang berkumpul di gang sempit kayak begini, asurannya connect, mortal coilnya semuanya bisa. Konsil. Dan sekarang ada konsil yang dikeluarkan, masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu rock. Wow. Berhasil ditarik lagi dengan satu pemain pendek. Akankah ini menjadi milik yang dimiliki oleh Arcade Hoshi? Karena mereka Albert. semua bersama dengan Albert. Bahkan ada lagi pergerakan betul di area tersebut. Dan wipe out. Todak mencoba untuk bermain all out, tapi balap berakhir. Wipe
out. Wipe out diciptakan oleh RRQ. Tersisa Skylar dan R7. Akankah ini menjadi akhir karena satu wave minion di arah atas akan langsung saja mengantarkan kemenangannya karena beda sudah dibuka, dan kali ini base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi. RRQ Hoshi memiliki game yang pertama. Wow. Yap. Kita merindukan Skylar dari Beatrix dari Skylar. Sampai kebalik nih saya nih ngomong ini ya. Sampai kebalik 2 kali nih gua kebalik nih. Ya, dan terbukti tadi untuk tim fight besar yang coba untuk di